Shalom, selamat sore, selamat bertemu di dalam Tuhan. Sebagai pemberitahuan bagi kita semua bahwa sore hari ini kebaktian Pentakosta yang kedua telah dipimpin oleh Ibu Pendeta Rosalyn Sunbanu Nanobais STH. Oleh sebab itu saya jemput jemaat berdiri untuk kita mengikuti kebaktian sore ini. Selama beribadah di hari Pentakosta kedua, hari Pentakosta artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa perjanjian lama, umat Israel merayakan sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Pentakosta dirayakan dalam sukacita. Di masa perjanjian baru, gereja merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum ia menderita mati, bangkit dan terangkat naik ke surga. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita
dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam hidup kita. Datanglah Roh Kudus. Masuklah ke heningan kami. Datanglah Roh Kudus. Masukilah kerinduan kami. Datanglah Roh Kudus. Sahabat dan kekasih kami. Datanglah Roh Kudus. Singkapkanlah kepura-puraan kami. Datanglah Roh Kudus. Singkapkanlah hidup kami. Datanglah Roh Kudus. Kuatkan kami yang lemah. Datanglah Roh Kudus. Tebuslah seluruh ciptaan. Masukilah keyakinan kami. Masuklah ketakutan kami. Suburkanlah gurun hati kami. Sembuhkanlah luka hati kami. Datanglah Roh Kudus. Rangkul dan bebaskan kami. Penolong kita adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Salam sejahtera Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Itulah nats yang membimbing kita, terambil dari Ulangan 16 ayat 16 dan 17. Marilah kita mengaku kesalahan dan dosa kita
dimulai dengan pengakuan pribadi. Marilah kita berdoa. Kasihanilah dan ampuni kami, supaya oleh pengampunan-Mu kami senantiasa menikmati kebaikan-Mu, dan sadarkanlah kami agar tidak tersandung jatuh dalam dosa yang membawa malapetaka atas hidup dan karya kami. Amin. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi, rantailah hatiku jurang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Di dalam Tuhan saudara diampuni. Di dalam Tuhan saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Jemaat dipersilakan berdiri. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Nya, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil.
dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, tibalah saatnya untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, curahkanlah roh-Mu bagi kami semua, agar supaya apa yang kami dengar hari ini membawa berkat bagi kami. Terlebih khusus bagi mama pelayan yang beritakan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan hari ini kami dengar dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirman bagi kami karena kami sudah siap mendengar firman. Dalam nama Yesus Tuhan firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Imamat pasal 23 ayat 15 sampai 20. Demikian bunyinya. Hari-hari raya. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Sebab dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Beserta kedua ekor domba itu, semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat sore, selamat berjumpa bersama jemaat Sesawi Epura, Rayon 1 sampai Rayon 12 dalam kebaktian Pentakosta kedua atau syukur Pentakosta sekaligus syukur hasil usaha atau hasil kerja dalam tahun 2020 sore hari ini. Dan tentu perayaan kita saat ini berbeda dengan tahun-tahun yang sudah kita lewati, di mana masing-masing keluarga mensyukuri segala berkat yang Tuhan anugerahkan lewat usaha dan kerja dari rumah tangganya masing-masing. Karena itu, melalui kesempatan sore hari ini, dalam situasi karena pandemi COVID-19 ini, maka kita memahami bahwa perayaan Pentakosta yang kita rayakan saat ini menjadi suatu ungkapan syukur kita atas kasih dan anugerah Tuhan yang masih Tuhan percayakan bagi kita sampai dengan saat ini. Tentu memahami perayaan Pentakosta atau Pentakosta, menurut kitab Perjanjian Lama, orang Yahudi merayakan Pentakosta atau disebut dengan hari raya 7 minggu, yakni puncak dari kegiatan menuai jelai. Kita bisa membaca dalam Imamat pasal 34 ayat 22 dan Ulangan 16 ayatnya yang ke-10. Maka tidak heran jika hari itu dirayakan sebagai tanda syukur untuk hasil panen yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Perayaan itu juga sebagai peringatan akan peristiwa sejarah di mana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan melalui bacaan kita saat ini, Imamat pasal 22 ayat 1 sampai dengan 44, di mana Tuhan berfirman kepada Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel, sebagaimana dalam ayatnya yang pertama dan kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah sebagai berikut. Dan hari raya 7 minggu adalah satu hari raya dari 3 hari raya penting yang harus dilaksanakan oleh bangsa Israel. Sebagaimana dalam nats pembimbing kita tadi, Ulangan pasal 16 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan kepada kita, 3 hari setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Pelaksanaan hari raya ini sesuai dengan ketetapan Tuhan sejak mulanya, sebagaimana disebutkan dalam Imamat pasal 23 ayat 16, 20 dan ayatnya yang ke-21, bahwa semua laki-laki harus berkumpul dalam pertemuan kudus dan tidak melakukan pekerjaan berat. Dalam konteks Gemit atau Gereja Masehi Injili Timur yang mayoritas dalam persekutuan berjemaat ada di desa-desa, dan di mana merayakan hari Pentakosta sebagai hari syukur panen yang ditandai dengan membawa hasil panen, hasil kerja atau hasil usaha ke gereja. Dan tahun ini kita rayakan dalam suasana yang lain.
Tapi itu bukan berarti kita mengabaikan makna sebuah perayaan yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan telah datang dan melawat kita dalam kebaktian atau ibadah saat ini, walaupun kita beribadah dari rumah tangga kita masing-masing. Justru dari sisi iman kita ditantang untuk tidak putus asa. Kita tidak kecewa. Kita tidak khawatir. Tetapi kita harus punya semangat yang baru, yaitu merayakan hidup dalam syukur. Sebagaimana tema khotbah kita saat ini, hidup ini adalah sebuah perayaan. Merayakan hidup berarti kita menghargai dan mensyukuri kasih karunia Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Sebagaimana bangsa Israel dalam merayakan kehidupan mereka, menghadapi akan apa yang sudah Allah rancangkan dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Mereka merayakan hidup dengan taat kepada hari-hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan, sebagaimana dalam bacaan kita tadi pada ayatnya yang pertama dan kedua. Hari raya umat Israel itu penting, karena justru hari tersebut adalah hari peringatan yang bersejarah bagi umat Israel. Secara bersama-sama mereka mengenang kembali akan segala peristiwa yang telah Allah lakukan pada masa lalu, termasuk pimpinan pemeliharaan serta keajaiban yang telah Tuhan nyatakan yang berlaku dalam kehidupan mereka dan nenek moyang mereka, tetapi juga berlaku bagi kita yang saat ini boleh bersama-sama dengan keluarga kita beribadah dari rumah tangga kita masing-masing. Dan tujuan merayakan hidup dalam ucapan syukur adalah supaya kita tidak melupakan kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan melalui berkat-berkat yang telah kita rasakan dalam hidup ini. Tetapi kita juga menyadari bahwa dalam merayakan kehidupan ini ada juga yang mengalami duka cita, kekecewaan, putus asa, kegagalan dalam usaha, pekerjaan, dan sebagainya. Semua yang kita alami, jika kita satu hati dan bersama-sama kita persembahkan kepada Tuhan dalam doa dan pergumulan, maka ada kebahagiaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, merayakan hidup dalam syukur tentu tidak hanya sebatas pada hal-hal tertentu saja, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik secara jasmani maupun kehidupan secara rohani. Dalam merayakan dan mensyukuri kehidupan ini banyak hal yang kita akan diperhadapkan. Dan karena itu bagaimana untuk kita menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kita, sebagaimana dalam hari-hari yang telah dijalani dan bersama dalam perenungan kita melalui perayaan bangsa Israel dalam hari-hari raya yang telah ditetapkan oleh Allah, dan bagi kita yang saat ini diberikan kesempatan untuk ada dan beribadah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita? Tentu kita menyadari bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, termasuk kita manusia. Sehingga kita menyadari bahwa semua yang kita alami adalah suatu keajaiban pemberian Tuhan yang tidak bisa kita hitung. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, karena persembahan yang diberikan adalah persembahan yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang diberikan adalah yang terbaik, sebagaimana dalam bacaan kita pada ayatnya yang ke-16. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan.
Dan ayatnya yang ke-18, beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah, dan seekor lembu jantan muda, dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban yang menghapus dosa, dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau memberi persembahan, berilah sesuai dengan apa yang ada pada kita. Dan menghadap Allah, dalam bacaan kita Nats Pembimbing tadi sangat jelas, di mana di situ digambarkan ketika orang laki-laki yang menghadap Allah, mereka tidak datang dengan tangan hampa, mereka tidak datang dengan tangan kosong, tetapi mereka datang dengan membawa apa yang merupakan kewajiban mereka untuk menyembah Tuhan. Dan masing-masing mereka datang sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang digambarkan, yang ditekankan dalam Ulangan pasal 16 ayat 16 dan 17 ini dapat kita bandingkan dengan pemberian seorang janda. Dia memberi dengan ketulusan hati, dia memberi 2 peser, tetapi Tuhan memuji karena dia memberi dengan tulus. Pemberiannya adalah pemberian yang sungguh-sungguh dari hatinya, untuk dia memuliakan Tuhan lewat kehidupannya. Sebagaimana tema dalam khotbah kita pada pagi hari ini, merayakan hidup dalam syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di hari Pentakosta ini merupakan suatu hari di mana kita boleh merayakan akan pencurahan Roh Kudus, yang di dalamnya kita boleh mensyukuri akan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan kita telah mempersiapkan persembahan kita. Persembahan yang kita berikan adalah satu tanda ucapan syukur dan penghormatan kita kepada Allah. Allah di dalam Yesus Kristus telah mengorbankan nyawanya dan telah menebus dosa saudara dan saya. Kita dimenangkan atas kuasa dosa dan maut. Dan apakah yang harus kita nyatakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Berilah kehidupan kita, dan berilah apa yang merupakan hak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita menyadari di mana kita memberi persembahan sebagai tanda kasih kita kepada Allah melalui pelayanan yang kita lakukan baginya. Karena dengan kita memberi persembahan, kita sadar bahwa melalui gereja bisa melayani sesama. Pelayanan untuk orang sakit, pelayanan untuk orang yang berduka, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Demikian juga dengan memberi persembahan, kita juga mengupayakan kelangsungan peribadahan itu sendiri, sekaligus menjamin kebutuhan hidup para hamba Tuhan yang adalah imam. Jadi memberi, saudara-saudara, merupakan tindak lanjut yang selama ini kita lakukan dalam peribadahan kita. Memberi adalah tindakan iman. Kita tidak bisa membeli pengorbanan Kristus, karena emas dan perak ada pada Tuhan. Dan ketika kita memberi kehidupan kita untuk melakukan kehendaknya, maka kita yakin bahwa persembahan yang kita berikan, yang kita nyatakan lewat apa yang keluar dari hati kita, di situ kita akan merasakan bahwa
Walaupun sedikit, kecil yang kita beri, tetapi itu akan menjadi berkat yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Merayakan hidup dalam syukur adalah tindakan iman. Amin. Saya menjemput jemaat Tuhan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 dan ayat 3. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ingatlah bahwa Tuhanlah yang telah mengaruniakan kepada kita semua usaha dan kerja yang kita kerjakan. Dialah sumber berkat kita, Dia jugalah yang telah memberkati semua usaha dan pekerjaan kita sampai sekarang ini dan seterusnya, agar dengannya kita dapat menikmati kehidupan dalam keluarga masing-masing. Perintah dan janji firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 menyebutkan, muliamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Karena itu, hari ini dalam ibadah Pentakosta kedua, marilah kita berikan syukur usaha dan kerja kita sebagai bagian dari kesadaran kita bahwa hasil usaha dan kerja adalah karunia Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kasih setiamu melimpah dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami dalam pekerjaan dan jeripayah kami untuk mengolah, menata, dan menjual hasil kerja sesuai dengan bidang dari masing-masing. Dan kini kami membawa hasil dari pekerjaan kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai wujud syukur kami atas kebaikan-Mu dan pemeliharaanmu atas kehidupan kami. Amin.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami untuk bergumul sendiri dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan, sore hari ini bersama umat-Mu di Jemaat Sesawi Epura, rayon 1 hingga rayon 12. Tuhan boleh perkenankan kami untuk beribadah dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing. Baik kami yang menggunakan liturgi dan renungan yang telah disebarkan oleh majelis jemaat, maupun kami yang beribadah secara online. Tuhan menolong dan memberkati kami bersama dengan majelis jemaat rayon 4, organis pemandu lagu, dan saudara-saudara pemuda yang Tuhan pakai mereka sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan, untuk terus bersaksi lewat talenta-talenta yang Tuhan taruh dalam diri mereka. Tuhan tahu pergumulan anak-anak-Mu ini. Tuhan menolong dan memberkati mereka agar hidup dan kehidupan mereka ini dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih bahwa sore ini juga Tuhan, kami datang dengan segala ucapan syukur kami lewat berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami, usaha pekerjaan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa lewat pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami menikmati berkat-Mu ya Tuhan, tetapi tidak seperti yang biasa kami alami, kami rasakan dalam usaha dan kerja kami. Tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kami ya Tuhan untuk kami tidak bersyukur. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ajarlah kami untuk kami tetap merayakan hidup dalam ucapan syukur. Dan itulah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sebagaimana bangsa Israel, ketika mereka merayakan hidup mereka dalam ucapan syukur, mereka boleh mengenang kembali peristiwa ketika Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan membawa mereka untuk masuk di tanah Kanaan. Mereka bersyukur Tuhan, dan apa yang mereka berikan sebagai satu ungkapan syukur, mereka beri yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang kudus, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami juga terus mau memberi lewat apa yang ada pada kami. Memberi waktu kami, pikiran kami, tenaga kami, perasaan kami ya Tuhan. Bahkan dengan berkat yang Tuhan anugerahkan lewat materi yang kami miliki. Nasar kami Tuhan, yang kami landaskan dalam ibadah syukur saat ini. Kami mohon ya Tuhan, sempurnakanlah ungkapan syukur kami ini ya Bapa. Bapa di sorga, tidak ada sesuatu apapun yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu, kecuali kami datang dan terus bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan tolonglah kami ya Bapa dalam hari-hari yang akan kami jalani di depan ini, dalam tanggung jawab dan pelayanan kami di Jemaat Sesawi Epura ini ya Bapa. Baik kami sebagai pendeta, hamba-Mu dan pendeta Norsi Tuhan. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu, bersama 93 presbiter yang ada, majelis harian, semua BPP, UPP, dan juga pengurus kategori fungsional profesional. Tuhan tolonglah kami, satukan kami ya Tuhan, untuk kami tetap punya semangat dalam melayani. Di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan, kami mohon Tuhan beri kepada kami semangat yang baru. Dan kami juga mempersiapkan diri kami ya Tuhan dalam rencana untuk ada dalam pelayanan sakramen baptisan kudus pada tanggal 7 nanti. Tuhan menolong kami sehingga semua
pelayanan yang akan berlangsung di rayon masing-masing dengan menaati akan SOP yang telah diberikan. Tuhan tolong kami, biarlah kami tetap merayakan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati para janda, duda, yatim piatu, para lansia dalam segala pergumulan dan pelayanan kami dan dalam kehidupan mereka. Tuhan kuatkan, teguhkan iman dan pengharapan supaya mereka tetap hidup dalam Tuhan. Mereka tetap mempersembahkan hidup mereka sebagai satu kesaksian untuk terus memuliakan Tuhan dalam keberadaan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan memberkati presiden sampai pada RT RW. Kami berdoa Tuhan tolong segala kebijakan yang mereka akan jalani. Biarlah semuanya itu berjalan tidak mengikuti keinginan atau kedagingan kami, tetapi berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam rencana Tuhan, untuk tanggal 15 Juni, semua telah berjalan secara new normal Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami memahami semua yang akan terjadi di depan ini. Sambil terus kami berpengharapan kepadamu, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami bergumul sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang ada dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan ada bersama mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang bergumul dengan sakit secara batin Tuhan. Tuhan tahu pergumulan mereka masing-masing umat-Mu. Dan Tuhan menolong mereka. Tuhan kuatkan mereka. Agar mereka tetap berjalan dalam tuntunan dan kasih-Mu. Ini doa kami ya Bapa. Ini syukur dan sembah kami. Dengar dan sempurnakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang dan berdoa. Serta mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Marilah berdiri dengan sukacita. Kita akan mengakhiri ibadah syukur Pentakosta dan syukur hasil usaha dan pekerjaan kita dengan memuliakan Tuhan. Berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Shalom.